Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ke-9 ini, pada kelas praktikum Sistem Keamanan Data, akan membahas algoritma enkripsi dengan XOR sederhana terkait dengan kriptografi modern. Nah, tujuannya, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar kriptografi modern, kemudian mahasiswa mampu menerapkan enkripsi dengan XOR sederhana. Baik, di sini kita akan membahas enkripsi terlebih dahulu, untuk kemudian nanti pertemuan selanjutnya adalah deskripsi dengan XOR sederhana. Untuk dasar teorinya, rangkaian bit dan operasinya, di sini algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi dalam bit biner. Sehingga plain text, kunci, dan ciphertext itu dinyatakan dalam bilangan biner, yaitu 0 atau 1, false atau true, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya rangkaian bit seperti ini dibagi menjadi blok bit yang panjangnya 4. Jadi akan dibagi menjadi blok bit dan banyaknya 4. Sehingga didapat seperti ini, ada 3 kelompok gini ya. Dan jika plain text dibagi menjadi blok-blok berukuran 3 bit, akan menjadi seperti ini ya. Untuk kemudian bisa dihitung dengan menggunakan hex ya. Di sini ada tabel hexnya. Untuk ini ya, 1001 itu bernilai 9 di sini. Kemudian 10 itu A, tapi jika diteruskan 10. Kemudian ada 0111 itu akan bernilai 7. Nah, untuk yang dibagi menjadi blok-blok berukuran 3 bit itu ada seperti ini. 100 akan bernilai 4, kemudian 110 dia akan bernilai 6, kemudian 100 ini 4 lagi, kemudian ada 111 itu akan bernilai 7. Untuk pembagian rangkaian bit ke blok-blok yang tidak habis dibagi blok tersebut, dalam artian rangkaian bit tadi akan dibagi menjadi 5 setiap bloknya, tapi akan menyisakan 2, yaitu 11. Nah, itu untuk solusinya akan ditambahkan padding bits di sini. Ini padding bits. Oke, selanjutnya, nah, untuk praktikum kali ini kita akan mencoba menggunakan C++. Nah, dalam notasi matematis untuk operasi XOR dalam C++ itu dilambangkan dengan ini ya, seperti pangkat gitu. Nah, di sini ada aturannya. Operasi XOR dioperasikan pada 2 bit dengan aturan sebagai berikut ya. Jika 0 dengan XOR-kan dengan 0, dia akan 0 gitu ya. Dan selanjutnya ini, jika 0 di XOR-kan 1 akan bernilai 1. 1 XOR 0 akan bernilai 1 dan 1 XOR 1 akan bernilai 0. Oke, di sini ada algoritma enkripsi sederhana dengan menggunakan XOR dengan meng-XOR-kan plain text dengan kunci guna menghasilkan ciphertext. Rumusnya seperti ini ya. Oke, langsung saja ya ke demonya. Jika kalian belum mendownload kode blok, kalian bisa mendownloadnya di sini, www.codeblocks.org. Kemudian di bagian menu downloadnya, di sini, oke, kalian bisa mendownload sesuai spesifikasi laptop kalian ya. Biasanya saya menggunakan ini,
yang sudah ada min.gw-nya, min.gw setup ini untuk diunduh, kemudian diinstal gitu ya. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Nah, biasanya terkait dengan min.gw tadi untuk JTK-nya, kadang kita tidak bisa ngerun menjalankan, maka kita setting terlebih dahulu di compilernya. Nah, di sini kita masuk ke toolchain executables. Nah, di sini klik saja auto detect. Oke, untuk membuat project baru kita bisa ke fitur, ke menu file, kemudian new, kemudian project. Project di sini files. Kita pilih menu files dan C++ sort. Oke. Kita go aja. Kita pilih yang C++, next. Nah, di sini kita menentukan mau disimpan di mana project kita. Karena tadi saya sudah membuatnya folder dan ini, maka saya akan skip ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan. Oke. Selanjutnya masuk ke bahasa C++. Saya harap kalian sudah sedikit mengetahui tentang C++ ya. Nah, di sini ada include IOStream, itu merupakan file header ya. File header ini di C++ itu adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input atau output maupun sintak. Nah, untuk IOStream sendiri ini merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai input-output operasi. Biasanya dia akan mencakup sebuah ini ya, cout. Cout ini untuk menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Oke, kemudian ada cin. Cin itu untuk fungsi masukan. Fungsi masukan pada C++ yang bisa memasukkan data berupa numerik dan karakter. Kemudian ada ini, ENDL ini termasuk IOStream juga ya. Kalau di PHP kan biasanya untuk pindah baris menggunakan DR gitu ya. Di sini ENDL untuk pindah baris. Oke. Kemudian ada file header string.h ini untuk string ya, karakter. Nah, di sini fungsi key-nya nantinya. Key-nya yang pengen saya masukkan adalah bertipe data string, karakter gitu ya. Nah, di sini ada char, karakter, P dan C. Untuk C ini file fin dan fout. Nah, ini merupakan include-an dari file header stdlib ini ya. Dia akan berfungsi untuk membaca sebuah file. Di sini dia akan memasukkan file, kemudian di open untuk membacanya. Oke. Di sini ada untuk menghasilkan file yang sudah dimasukkan tadi untuk dieksekusi nantinya. Oke, di sini ada tadi yang sudah saya bilang di awal tadi, XOR dalam C++ itu disimbolkan dengan pangkat ini. Ini merupakan XOR-nya.
Oke, langsung saja ya disimpan terlebih dahulu jika kalian belum menyimpannya di save as. Ini saya sudah save as, dan coba kita running dengan mengklik tombol hijau seperti ini, atau kalian juga bisa di build kemudian run gitu ya. Oke, jika berhasil dia akan mengeluarkan tadi itu ya berkas yang udah diisikan dalam file masukan fin tadi. Oke, selanjutnya kalian bisa melakukan setting terlebih dahulu ya sebelum mengcompile ke aplikasi .x. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu di compiler settings kita dengan mengeklik ini static. Oke, klik OK, dan kita lakukan compiler current file. Nah, jika muncul seperti ini berarti eksekusinya berhasil ya. Bisa juga kita mengetikkan di command line prompt-nya itu seperti ini. Seperti ini ya. Oke, saya akan masuk ke file yang buat ini untuk menyimpan project saya di sini. Saya akan buka, udah muncul atau belum. Udah muncul ya ini. Ini langsung aja kita klik. Berhasil nggak? Sepertinya sudah berhasil. Kita masuk ke command prompt. Oke, kita copy saja ini. Kita ke directory seperti ini. Oke, udah ya. Kita ketikkan encrypt. Di sini juga, oh ya, sebelumnya saya sudah membuat file ya, file.txt. Misalnya nih ya, hari ini saya sangat senang sekali karena program saya berhasil. Atau kalian bisa buat yang lain yang lebih panjang gitu ya. Atau gini ya, halo, namaku Sulmi Hakimi, aku berasal dari Yogyakarta gitu. Terserah mana aja, saya buat bervariatif untuk membedakan nanti ya bentuk inskripsinya seperti apa. Oke, langsung aja ke enscript.xor. Ini otomatis menjalankan enscript XOR yang sudah di compiler tadi. Kemudian filenya yang akan kita enskripsi itu yang mana? Misalnya saya akan mengenkripsi file yang bernama test.txt ke chipper kita gitu ya. Akan mau dinamakan apa? Misalnya belajar skd.txt. Oke, lanjut aja. Kata kuncinya sembarang ya, bisa kalian coba dengan sembarang. Yang penting string. Saya, oke, misalnya saya.
Oke, di sini udah ada atau belum? Ternyata sudah ada. Kita coba lihat bentuknya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, coba kita bedakan ya, bandingkan di sini. Saya copy aja di tes tadi. Bandingkan seperti ini. Ini plain text-nya dan ini hypertext-nya. Nah, untuk latihan kalian bisa menggunakan foto yang berekstensi dengan format .bmp itu akan diciperkan ke BMP juga. .bmp itu akan menjadi seperti apa gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga bisa dipahami untuk praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.